Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua mahasiswa dan mahasiswi Prodi Teknologi Informatika yang Ibu cintai. Ya baiklah, kita bertemu kembali untuk kelas online kita untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Insya Allah kelas pada hari ini adalah kelas yang terakhir. Dan jangan lupa untuk mensubmit atau mengumpulkan ya nama-nama kelompok untuk melakukan presentasi proyek akhir, yaitu pengganti UAS Anda. Dan jangan lupa ketika presentasi kalian harus mengumpulkan laporan serta merta ya. Jadi ini adalah bab yang terakhir yang akan Ibu share, yaitu mengenai CSCW ataupun Computer Support Cooperative Work ya. Jadi di sini Ibu gabungkan dengan Ubiquitous Computing. Di sini jika Anda lihat ya, ada berbagai macam gambar ya di situ untuk yang profilnya ini ya, untuk interface depan maksud saya. Jadi kita lihat sama-sama, dia ada berbagai macam gambar. Ada di situ ada home, ada network ya, ada home, ada hospital, ada marketplace, ada enterprise, ada school, ada wireless network, ada campus ya. So semua item places ini adalah dihubungkan satu sama lain ya melalui jaringan. Dia ada network ya, ada wireless network, ada wired network, ada infrared. Nah, jika Anda lihat di sini ada smartphone, ada PDA, ada TV ya, ada laptop dan ada sensor. Semua ini dihubungkan satu sama lain adalah untuk menciptakan suatu realita untuk cooperative support, cooperative work. Jadi ini untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Kalau kita samakan dengan online meeting ya melalui Google Classroom, itu hampir sama. Jadi di sini kita akan mengkaji ya bagaimana definisi dari cooperative support daripada computer support cooperative work ini ya. Bagaimana perannya di dalam sebuah pendidikan juga sangat penting ya, karena sekarang kita mengalaminya sendiri ya, dikarenakan ada COVID ini. Jadi kita harus menggunakan cara CSCW, yaitu Computer Support Cooperative Work, Ubiquitous Computing. Ubiquitous ini adalah selalu ada ya, selalu ada, itu maksudnya seperti itu. Jadi CSCW ini adalah bidang studi yang berfokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru ya untuk mendukung proses sosial kerja. Jadi sering di antara mitra yang berjauhan bisa menggunakan CSCW. Hasil CSCW biasanya disebut groupware. Groupware itu apa? Yaitu jenis software yang membantu kelompok kerja ataupun work group yang terhubung ke jaringan dengan kebutuhan bekerja sama. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, seperti sekarang ini kita bekerja menggunakan online ya, online working menggunakan berbagai media ya, yaitu menggunakan sensor tadi itu ya. Kita menggunakan infrared, wired work dan sebagainya. Nah, di sini seperti Anda dengan saya ya, Anda dengan saya komunikasi kuliah kita menggunakan online meeting ataupun Google Classroom. Itu salah satu bagian daripada cara kerja CSCW. Nah, istilah Computer Support Cooperative Work ini kalau kita lihat dari sejarahnya ya, tapi sebelumnya Ibu akan bahas dulu. Kita akan mempelajari mengenai tujuan kerjasama ya. Definisi sudah saya beritahu tadi. Asinkron tersebar yaitu menyatakan tentang tempat dan waktu yang berbeda. Sinkron tersebar yaitu tentang tempat berbeda, waktu yang sama. Tatap muka, tempat dan waktu sama. Penerapan CSCW pada pendidikan seperti apa dan ubiquitous computingnya bagaimana. Nah, kemudian ya, setelah ini kita lihat pada slide berikutnya mengenai CSCW ya, Computer Support Cooperative Work. Ini ada psychology, dia ada industrial engineering, ada computer science, ada cognitive anthropology, ada sociology ya. So, dari semua ini kita lihat item yang ada di anak panah arrow ini, ada cognitive sociology, psychology, ada human factor, ada artificial intelligence ya, ada social psychology. So, semua ini dikaitkan adalah untuk menciptakan suasana kerja yang dinamis ya, menggunakan konsep CSCW ya. Human perception bisa juga ya direalisasikan melalui CSCW. Seperti apa human perception? Jadi human perception adalah anggapan ya, anggapan mengenai bagaimanakah pola kerja, ergonomik ya, suasana kerja yang nyaman, di mana Anda sudah tahu pada awal slide IMK kita.
human factor. Banyak sekali faktor-faktor yang memang yang menggunakan SDM untuk merealisasikan cara kerja CSCW ini. Software engineering pasti mensupport cara kerja CSCW, ya. Tanpa software maka aplikasi tidak akan berjalan dengan baik. Nah, social psychology di sini adalah bagaimana kita mengenal karakter, ya, karakter seseorang yang ada di dalam pola kerja CSCW itu sendiri, ya. Sosiologi adalah mengenai kemasyarakatan, ya. Nah, jadi di sini computer science sudah pasti karena kita berbicara mengenai network, ya, ataupun jaringan untuk pola kerja, ya. Jadi di sini computer science pun mensupport di situ. Ya, baik. Nah, di sini secara detail Ibu sudah definisikan dan sudah Ibu sebutkan tadi, ya. Di mana CSCW ini singkatan dari Computer Supported Cooperative Work, ya, bidang studi yang fokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru, di mana teknologi baru adalah menggunakan jaringan, ya. Kita berkomunikasi menggunakan jaringan, pola kerja pun kita lakukan melalui network. Nah, hasilnya adalah groupware yang tadi, ya. Nah, groupware ini jelas sejenis software di mana membantu kelompok kerja. CSCW, apa yang diangkat di sini adalah isu seputar bagaimana aktivitas-aktivitas kolaboratif dan koordinasi di dalamnya dapat didukung teknologi komputer. Nah, seperti tadi, ya, ada software engineering, ada computer science, and so on, ya, dan sebagainya. Ya, baik. Kita lihat sejarah dari CSCW ini, ya. Istilah Computer Support Cooperative Work ini atau CSCW pertama kali digunakan oleh Irene Grave dan Paul M, ya. Nah, jadi di sini pada tahun 1984 Casman ini ada sebuah workshop, ya, yang dihadir oleh mereka yang sangat tertarik dalam menggunakan teknologi untuk memudahkan pekerjaan. Nah, pada kesempatan yang sama juga pada tahun 3 tahun ke depan, yaitu pada tahun 1987, Dr. Charles Findlay mempresentasikan konsep collaborative learning work, ya. Nah, CSCW ini mengangkat isu seputar bagaimana aktivitas-aktivitas kolaboratif dan koordinasi di dalamnya dapat didukung oleh teknologi komputer. Berapa orang yang menyamakan CSCW dengan groupware, namun yang lain mengatakan bahwa groupware merujuk kepada wujud nyata dari sistem berbasis komputer. Sedangkan CSCW itu berfokus pada studi mengenai kakas dan teknik dari groupware itu sendiri, termasuk di dalamnya efek yang timbul, ya, baik secara psikologi maupun sosial, ya. Ya, baik. Kita lihat tipe-tipe komunikasi dalam CSCW di sini, ya. Tipe-tipenya ada komunikasi face to face, komunikasi berbasis teks, ya. Nah, komunikasi face to face di sini adalah di mana bentuk komunikasi yang primitif, ya. Dalam hubungannya dengan teknologi kita katakan primitif karena face to face. Kalau teknologi kan selalunya menggunakan network, ya, menggunakan komputer jaringan. Kemudian mekanisme komunikasi yang sangat kompleks, ya. Ini face to face, ya, dalam kategori face to face. Kemudian tidak hanya meliputi bicara dan pendengaran, tapi juga menggunakan bahasa tubuh dan tatapan mata ataupun body language, ya, ataupun mimik tubuh, ya. Kemudian bagaimana dengan komunikasi berbasis teks, ya? Ini adalah salah satu tipe komunikasi dalam CSCW juga. Jadi dalam groupware yang asinkronus, ya, bentuk komunikasi langsung yang dominan itu adalah berbasis teks. Nah, komunikasi berbasis teks dalam sistem groupware seperti tiruan dalam percakapan, ya, sehingga terdapat beberapa masalah dalam mengadaptasi antara dua media. Nah, terkadang itu sedikit kompleks untuk dibahas, ya. Kemudian tujuannya apa, ya? Tujuan ini apa? Untuk tujuan komunikasi dalam CSCW ini adalah adanya kemitraan, ya, kemitraan yang terfokus ataupun center kooperatif, ya, ada kemitraan terfokus, yaitu kerjasama antara dua pemakai yang saling membutuhkan untuk menyelesaikan tugas, ya, sama dengan kita menggunakan email, ya, kemudian kita menggunakan WhatsApp, ya, kita menggunakan Google Classroom, ya, Google Meeting, ya, dan sebagainya. Kuliah atau demo. Jadi tujuannya adalah sebagai kuliah, ya, seperti kita ini, ya. Kita menggunakan Google Classroom sebagai salah satu metode CSCW. Kemudian konferensi. Konferensi ini bisa menggunakan video conferencing, ya. Nah, di sini ada komunikasi kelompok dengan tempat yang berbeda. Nah, jadi di sini kita bisa melihat secara live. Mungkin Anda sudah familiar, ya, sudah biasa dengan CSCW ini. Cuma kita ingin belajar secara detail, ya, mengkaji apa sih CSCW. Ternyata CSCW itu adalah suatu pola kerja yang menggunakan jaringan, ya, seperti Google Classroom, ya.
Nah, jadi kalau ada orang berbicara mengenai CSCW, maka Anda sudah connecting. Oh iya, CSCW adalah suatu pola kerja yang menggunakan jaringan, ya. Kemudian proses kerja terstruktur, yaitu orang yang peranannya berbeda bekerja sama dalam tugas yang berhubungan. Maksudnya itu SDM ataupun para pekerja yang mempunyai peranan yang berbeda sekalipun, ya, bisa bekerja sama dan melakukan tugas satu sama lain, ya. Oke, kemudian ada electronic commerce, ya. Electronic commerce ini kerjasama jangka pendek untuk mencari informasi dan memesan produk. Electronic commerce selalunya adalah untuk e-trading, selalunya seperti itu, ya, untuk jual beli secara online. Kemudian rapat dan dukungan keputusan. Nah, di sini rapat bisa menggunakan CSCW, bisa juga menggunakan video conferencing tadi, ya, bisa menggunakan Google Classroom, online meeting dan sebagainya. Ada namanya teledemokrasi. Jadi teledemokrasi di sini adalah sebuah salah satu CSCW yang melakukan rapat jarak jauh, di mana menampilkan komentar-komentar dari para narasumber, yaitu dari dewan, yang mencari konsensus melalui konferensi, ya, debat dan pemungutan suara online. Nah, itu adalah disebut teledemokrasi. Tele berarti jauh, demokrasi berarti di situ menyampaikan pendapat. Jadi menyampaikan pendapat dari jarak jauh, ya. Nah, di sini kita bisa katakan pemungutan suara online. Ya, kita lihat pengelompokan sistem kerja ini seperti apa, ya, CSCW di sini. Jadi kalau kita lihat matrik waktu ruang, ya, untuk mengelompokkan sistem kerja sama berdasarkan ELIS ini, ada tempat yang sama, ada tempat yang berbeda. Nah, kita lihat comparisonnya ataupun perbandingannya di sini. Kalau tempat waktu yang sama, yaitu kita menggunakan tatap muka, yaitu menggunakan ruang kelas, ruang rapat, ya. Kalau waktu berbeda, ada interaksi asinkron. Jadi kita menggunakan time schedule ataupun penjadwalan proyek, ya, ataupun alat bantu koordinasi, ya, seperti apa alat bantu yang ingin kita gunakan. Jadi kita menggunakan pola CSCW dalam waktu yang berbeda, ya. Nah, kemudian tempat yang berbeda ini adalah ada sinkron tersebar, ada asinkron tersebar. Nah, sinkron ini adalah kita boleh share, kita boleh join menggunakan video Windows, ya, ataupun video conferencing. Nah, kalau asinkron berarti dia tidak face to face secara langsung menggunakan jaringan. Jadi kita bisa menggunakan email, bulletin board, konferensi, chat room dan sebagainya. Nah, itu disebut asinkron, ya, asinkron tersebar. Kemudian untuk contoh lain yaitu newsgroup dan komunitas jaringan, ya. Ya, email sudah Ibu sebutkan tadi. Kita lihat dari segi sifat dan toolsnya. Kalau sifatnya itu adalah ya bebas, ya, terlalu membuat kalau terlalu banyak pekerjaan kewalahan juga, ya. Nah, kemudian kalau dari segi toolsnya itu, kalau kita menggunakan electronic mail, ya, message rule pada Microsoft Outlook Express. Jadi filteringnya bagus, ya. Karena kenapa Ibu katakan filteringnya bagus? Karena kita menggunakan akun. Kita menggunakan akun, kita harus login, ada password. Jadi situ security-nya sudah safe, ya. Sudah safe. Karena kalau orang lain ingin masuk, ya, sebagai hacker, itu kan harus harus expert dulu dalam dalam mengambil informasi dari email kita, ya. Kemudian achieving menyimpan pesan lalu, jadi di sini email seperti biasa, ya. Anda sudah familiar dengan email, jadi tidak perlu saya terangkan secara detail. Forwarding, kita bisa meneruskan pesan kepada alamat email yang lain. Mailing list, kita lihat di situ dalam daftar, ya, siapa saja dalam mailing list informasi kita. Ya, kemudian email juga, ya, dapat mengandung gambar, suara dan sebagainya, ya. Kalau membuat email menjadi universal, ya, ini membutuhkan peningkatan penyederhanaan, pelatihan, pemfilteran yang lebih mudah, hardware berbiaya murah, jasa jaringan. Nah, ini kurang bagus juga menurut saya, ya, karena ini bentuknya klasik menurut saya. Jadi kurang bagus, ya. Email itu kan harus update, ya, harus selalu terbaharui, ya, diperbaharui. Kemudian ada newsgroup dan komunitas jaringan, ya, seperti salah satu contoh tadi yaitu newsgroup dan komunitas jaringan.
Jadi diskusi elektronik berfokus oleh kelompok ya. Kebanyakan diskusi ya pasti lebih dari satu orang ya. Nah, dari sini menggunakan Usenet Newsgroup, ada mailing list services. Usenet Newsgroup ini adalah pemakainya membaca catatan ya sebelumnya dan menanggapi. Jadi usernya di sini pasti punya referensi, yaitu sebuah catatan, kemudian akan menanggapi dari isu yang memang dibicarakan dalam grup, terbuka bagi umum. Nah, di sini seperti webinar ya, webinar contohnya. Jadi kalau webinar dia akan memberikan link ya untuk Usenet Newsgroup-nya, memberikan link, maka Anda bisa bisa join di dalam webinar tersebut ya. Kalau memang terbuka untuk mahasiswa, kita bisa join. Nah, di sini disebut dalam kategori Usenet Newsgroup. Kemudian ada mailing list services, jadi pemakai itu harus berlangganan ya. Jadi kita memang harus ada akun email ya, bisa ditengahi moderator. Jadi ada mailing list services, bisa juga menggunakan moderator di situ. Oke, baik. Kemudian ada online conferences. Jadi online conferences di sini adalah mempunyai alat bantu untuk voting, directory online ya, untuk memakai dan dokumennya seperti apa. Kemudian menggunakan board ya, ada web discussion board. Jadi newsgroup dan komunitas jaringan ini kita bisa menggunakan discussion board untuk memperjelas apa yang ingin kita bicarakan ya. Jadi kita bisa menggunakan board tersebut, kita bisa menggambar untuk mind mappingnya, arah dan tujuan topik yang dibicarakan itu seperti apa. Online newsletter ya, kemudian jaringan komunitas jaringan itu bisa bersifat kontroversial ya. Kontroversial di sini pasti berhubungan dengan finance ya. Di sini pasti ada orang yang mengikuti seperti hacker ya, teroris, kegiatan rasis dan sebagainya. Ini to be aware ya, dan to be careful. Jadi kita tidak bisa sembarangan dalam hal kita invite ya orang di dalam newsgroup jika memang tidak terkualifikasi ya. Ada namanya sinkron tersebar ya, sinkron tersebar seperti yang Ibu share tadi, ada di tempat yang berbeda dan waktu yang sama ya. Kalau tempat berbeda seperti grup editor, share workspace ya, share screen. Di sini sudah ada penjelasannya ya untuk sinkron tersebar. Ya, sinkron tersebar di sini contohnya seperti ini ya. Nah, kalau Anda lihat salah satu menunya yang mungkin tidak terlalu jelas ya, tapi Ibu rasa kalian sudah tahu arah dari yang saya bicarakan ini menggunakan apa ya. Ya, baik. Karena kan tadi asinkron tadi itu adalah menggunakan email. Kalau sinkron tersebar adalah menggunakan new windows ya, ataupun live window. Nah, di sini seperti menggunakan online meeting ya, maka menu-menunya adalah depends ya, tergantung pada software apa yang digunakan. Nah, kalau menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Meeting. Nah, jadi di sini Anda bisa gabung di dalam Google Meet ya, seperti kelas Anda secara online. Itu adalah salah satu dari kooperatif daripada CSCW ya. Oke. Ya, kita lanjutkan untuk sinkron tersebar di sini ya. Selanjutnya adalah interactive game network. Jadi Anda bisa bermain game ya, bermain game yang sama melalui jaringan. Contohnya ya StarCraft, ya Warcraft, Counter Strike dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu bagian dari sinkron tersebar ya. Kalau chat sudah biasa, jadi tidak perlu saya terangkan. Video conferencing dan teleconferencing ya, jadi konferensi yang real time ya dengan kemampuan audio dan video. Contohnya ya seperti kita menggunakan video ya untuk rapat ya, dimana di situ kita menggunakan media board ya untuk merepresentasikan apa yang ingin dibicarakan ya, menggunakan net meeting. Oke, baik. Selanjutnya adalah contoh ya, sebuah map di sini, sebuah Warcraft dari Blizzard ya. Nah, seperti ini. Mungkin Anda lebih expert dari saya untuk mempelajari bagaimanakah game ini bisa dimainkan ya. Oke, next adalah sinkron tersebar. Contohnya adalah menggunakan menggunakan monitor ya, karena kita memang kalau ingin live pasti kita menggunakan PC ataupun monitor ya. Nah, di sini alat-alat yang memang pendukungnya ya, ini zaman dahulu menggunakan ini ya, ada disket ya, kemudian ada speaker dan sebagainya ya. Sekarang kita masih menggunakan speaker tapi dalam bentuk yang lebih digital ya, lebih bagus.
Kemudian kalau sekarang sudah menggunakan flash disk, kalau dahulu zaman ibu dulu menggunakan disket, namanya 34 floppy disk namanya. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, tatap muka, tempat dan waktu yang sama. Bagaimana CSCW untuk tempat dan waktu yang sama ini? Ya, pertama adalah tampilan bersama dari komputer dosen. Nah, seperti ibu ya, ibu tatap muka dengan Anda untuk mengambil absen Anda ya menggunakan Google Meet. Nah, seperti itu. Kemudian ada audience response unit. Jadi ada menjawab pertanyaan pilihan ganda dengan penantian khusus pada meja peserta. Jadi bisa secara live melakukan ujian ya. Ini disebut audience response unit. Kemudian kita bisa berkomunikasi atau bercakap-cakap menggunakan keyboard dan software sederhana. Ini masuk ke dalam kategori text submission workstation. Kemudian digunakan pada electronic classroom atau meeting room ya. Di sini disebut brainstorming atau voting and ranking. Nah, ini adalah kategori untuk tatap muka pada tempat dan waktu yang sama. Ya, nah di sini ibu tidak perlu jelaskan gambar ini ya, karena ini adalah sebuah ruangan ya untuk tatap muka, untuk rapat ya, untuk melakukan video conferencing ya. Selanjutnya adalah ini adalah sebuah catatan yang bisa digunakan ya sebagai referensi apa yang ingin dibicarakan di situ. Jadi menggunakan catatan sebagai referensinya. Ya, ada tampilan group system ya. Tampilan group system ini diambil dari sources Ventana Corp. Nah, di sini salah satu contoh interface-nya ya seperti ini. Ya. Ya, kalau untuk tatap muka ini kita bisa sharing file ya, ada share workspace, ada group activities. Kalau file sharing ini biasa kita akan menggunakan email ya, kita bisa share, kita bisa menggunakan WhatsApp dan sebagainya. Kalau shared workspace ini adalah ruang kerja yang sama yang dapat diakses oleh semua pemakai ya. Nah, kalau group activities itu para pemakai ya dapat mengerjakan soal, dan yang butuh bantuan dapat mengangkat tangan ya. Jadi untuk menampilkan tampilannya pada chat display atau pada tampilan pemimpin ya. Jadi di sini kalau group activities itu sangat sedikit bebas ya. Dalam Anda melakukan tas atau pekerjaan, jadi Anda bisa bertanya dengan cara mengangkat tangan, maka interface tersebut akan menampilkan ya bahwa tampilannya Anda sedang bertanya seperti itu. Ya, ada 4 tipe komunikasi tekstual dalam groupware ini ya, ada namanya discrete, linear, non-linear, dan spatial. Kalau discrete itu adalah pesan langsung ya. Pesan langsung itu seperti dalam email. Nah, itu discrete namanya dalam komunikasi groupware. Linear ini adalah pesan partisipan ditambahkan pada akhir dari catatan tunggal. Nah, kalau non-linear ya, saat pesan dihubungkan ke yang lainnya dalam model hypertext. Kalau spasial itu dimana pesan diatur dalam permukaan 2 dimensi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi 4 tipe komunikasi tekstual dalam groupware itu adalah seperti 4 jenis ini ya. Bagaimana pesan langsung ya, bagaimana pesan partisipan itu ditambahkan pada akhir catatan ya, dia dalam kategori apa. Oke, selanjutnya adalah bagaimana penerapan CSCW pada pendidikan. Nah, seperti yang ibu sudah share pada awal tadi ya, di mana CSCW adalah computer supported cooperative work. Di sini adalah sebuah pola kerja ya, pola kerja baik untuk dosen ya dengan mahasiswa ya. Jadi kita komunikasi menggunakan Google Meet adalah salah satu ciri CSCW ya. Kemudian orang menggunakan video conferencing di dalam suasana kerja di kantor ya, ataupun bisa menggunakan online meeting di luar kantor dan sebagainya. Nah, jadi di sini ya peran pendidikan bagaimana pula ya. Nah, peran pendidikan salah satunya seperti kita ya. Jadi kita banyak menggunakan virtual ataupun virtual ya. Jadi memang koordinasi siswa dalam kelas virtual itu memang sedikit rumit ya. Rumitnya di mana tidak semua mahasiswa itu paham apa yang dibicarakan oleh narasumber. Tidak bisa disamakan dengan offline. Kalau offline itu mendengar, tetapi jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ya, tak perlu menggunakan network.
Nah, jadi sangat simpel. Jadi kalau menggunakan network terkadang rumitnya itu adalah sinyal, ya. Sinyalnya bisa bagus ataupun tidak. Jadi informasi yang disampaikan itu bisa jelas, ya, sangat tergantung kepada network. Nah, di situ saja sebenarnya kerumitan yang ada, ya. Nah, kemudian rumitnya di mana lagi, ya? Mungkin memungkinkan pengalaman pendidikan, ya, yang mendorong bagi orang-orang yang tak dapat bepergian ke kelas biasa. Di sini kita menggunakan CSCW ini adalah supaya memberikan dukungan atau dorongan untuk orang yang tidak mempunyai flexible time, ya. Nah, jadi CSCW sangat berperan dalam mengimplementasikan pola kerja, ya, untuk orang yang tidak bisa tidak bisa menggunakan waktu secara fleksibel. Kemudian ada pengalaman belajar oleh individu yang lebih aktif, termasuk menggunakan software di jam pelajaran misalnya, ya. Bisa untuk menulis esai atau puisi, ya. Karena kalau CSCW menggunakan network adalah sangat flexible time, ya. Jadi Anda ada waktu banyak, ya, bisa menulis esai atau puisi, ya. Mungkin Anda lebih terinspirasi, lebih paham, ya, karena preparation Anda yang sudah bagus, ya, kalau untuk menjawab esai. Dan puisi mungkin Anda mempunyai inspirasi untuk menulis puisi itu lebih fokus, ya. Kalau di dalam kelas mungkin Anda terganggu dengan kawan yang lain seperti itu. Jadi menggunakan CSCW ini adalah sebuah pola kerja yang memang sangat bagus, ya, diimplementasikan. Tetapi semua itu ada plus minusnya. Offline itu ada plusnya, ada minusnya, ya. Kalau menggunakan network pun sama, ya, jadi vice versa. Kemudian mencari peristiwa-peristiwa penting dalam kelas sejarah. Oke. Kemudian menjalankan simulasi bisnis untuk meningkatkan kualitas produk. Ya, sekarang ini banyak sekali, ya, seperti jamur, di mana-mana orang menggunakan network untuk jualan, ya. Shopee, kemudian Instagram dan sebagainya. Karena memang pola kerja CSCW ini sangat fleksibel, ya, bisa dilakukan di mana saja, ya, kapan saja. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan e-commerce memang itu sangat sesuai sekali, ya, berdasarkan pengalaman di dalam kewirausahaan, ya, seperti apa Anda dalam memasarkan produk, kemudian melakukan simulasi bisnis, ya. Nah, itu semua sangat bagus di dalam CSCW. Kemudian melakukan analisis statistik, ya, kemudian melakukan landscaping, menulis program komputer. Nah, itu seperti Ibu katakan tadi, kalau Anda menggunakan network mungkin Anda lebih fokus, ya, karena tidak ada gangguan dari luar, ya. Kemudian kita bisa searching informasi dari internet lebih fleksibel lagi. Oke. Nah, yang penting di sini kalau memang Anda mengimplementasikan atau menerapkan pola kerja CSCW, memang kita perlu kuota ataupun internet yang lumayan cepat, ya. Karena kita membutuhkan informasi yang cepat, apalagi Anda kalau menghadiri kelas kuliah online, maka pola kerja CSCW ini harus diterapkan dengan baik, ya. Jadi kota jangan sampai menjadi sebuah alasan tidak ingin join karena kota habis. Nah, itu tidak bisa diterima, ya. Oke, bagaimana fungsi dari teori percakapan, ya, kalau kita masukkan dalam kategori CSCW ini? Jadi teori percakapan di sini, ya, kalau dalam IMK ini digunakan untuk menganalisa catatan ataupun transkrip, ya. Misalnya, ya, konferensi elektronik. Jadi ini akan membantu dalam memahami seberapa baik partisipan menyalin dengan komunikasi elektronik. Nah, apalagi fungsinya di sini adalah digunakan sebagai petunjuk untuk keputusan desain. Ya, jadi pemahaman percakapan normal antara manusia, ya, menghindari kesalahan yang memang sangat fatal akan terjadi dalam perancangan media elektronik. Nah, itu sangat bagus kalau menggunakan CSCW, ya. Dapat digunakan untuk mengarahkan desain, menstrukturkan sistem dengan teori. Jadi fungsi teori percakapan dalam CSCW adalah memberikan fokus, ya, fokus center atau arah yang memang berpusat pada satu objek, ya. Jadi Anda menggunakan pola kerja yang sangat fokus, tidak terganggu dari mana saja, ya, dari luar ataupun kalau kita samakan dengan offline, ya, maka kalau offline tadi akan bisa terganggu dari kawan, ya, ataupun daripada suara-suara yang ada di luar kelas dan sebagainya. Tapi kalau menggunakan CSCW ini, ya, jadi sangat fleksibel sekali. Ya, kita lanjutkan kepada ubiquitous computing, ya. Ya, ubiquitous computing ini adalah proses, ya, sebuah proses
Ya, sebentar. Jadi ia adalah salah satu di dalam CSCW ya. Ibu akan terangkan. Jadi ubiquitous computing ini kalau dari segi definisi ya, dia merupakan sebuah model ataupun konsep interaksi manusia dan komputer yang canggih dan modern ya, di mana proses informasi keduanya itu bisa diintegrasikan dalam aktivitas kita sehari-hari. Karena dia kalau ubiquitous adalah penampakan, jadi penampakan itu di mana saja ya ada. Kemudian penerapannya bagaimana? Penerapan ubiquitous computing ini ya memudahkan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi di mana saja, kapan saja ya. Mungkin juga mungkin juga bagaimana saja, dan akan terus bermunculan banyak aplikasi ya dan layanan yang memanfaatkan metode ubiquitous computing. Nah, secara harfiahnya arti ubiquitous ini adalah muncul atau di mana-mana ya, nampak di mana-mana. Jadi kalau computing sih ya memang komputer ya. Ubiquitous artinya adalah muncul atau di mana-mana. Nah, jadi ada di dalam komputer ya, selalu ada dalam komputer, maksudnya seperti itu. Jadi secara sederhana kita bisa definisikan dengan istilah komputasi, yaitu komputasi di mana-mana atau komputasi yang ada di mana-mana, seperti itu ya. Nah, jadi lebih jelasnya lagi bisa diartikan bahwa di segala bidang manusia terdapat penggunaan atau menggunakan teknologi komputasi, seperti itu. Apalagi pada zaman sekarang ya, kita sangat depending ya, sangat tergantung pada penggunaan komputer. Oke, dimana di sini kita sebagai seorang user pasti kita ingin berbicara dengan orang yang jauh dari kita ya. Nah, jadi itu namanya push to talk ya. Kita bisa bermain game ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan ruang chat room ya, itu dipanggil group chat. Kemudian kita bisa streaming, live streaming ya. Nah, kemudian kita bisa mengendalikan segala komunikasi itu ya, menggunakan cara CSCW tadi. Jadi itulah kombinasi CSCW ubiquitous computing ya. Jadi pola kerja atau pola komunikasi yang menggunakan jaringan ya, yang selalu ada di dalam komputer, itu maksudnya. Oke. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini maksud saya tadi ya, ada push to talk, ada presence services ya, ada pelayanan presence, pelayanan kehadiran, kemudian ada bisa bermain game, kemudian ada group chat ya, ada live streaming, dan ada electric application control. Ya, apakah isu-isu yang selalu terjadi di dalam ubiquitous computing ini ya? Pasti kita akan berbicara dari segi keamanan ya, dari segi privasi, dari segi kecepatannya seperti apa ya. Ya. Yang pertama adalah security-nya ya, ataupun keamanannya. Jadi di sini ubiquitous computing ini ya membawa efek meningkatnya resiko terhadap security. Itu pasti sekali ya, karena selalunya kalau kita menggunakan jaringan ya, jika memang tidak terkualifikasi sebagai user ya, maka itu akan menjadi hacker. Jadi kalau menjadi hacker itu adalah sangat memberikan efek yang negatif ya kepada akun yang lain, akun kita sendiri. Jadi penggunaan gelombang infrared ataupun bentuk media komunikasi tanpa kabel lain ya, antara alat input ya dengan alat pemproses data itu sangat membuka peluang ya bagi pihak lain ya untuk menyadap data kita ya, itu bisa juga. Ya, sebagai implikasinya ya sang penyadap dapat memanfaatkan data tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Bisa untuk kepentingan bisnis, komersial, ataupun kepentingan yang memang berkepanjangan seperti itu ya, yang sangat memberikan efek negatif kepada kita sendiri ya. Jadi banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Tapi di sini security memang sebagai salah satu pertimbangan khusus di dalam kita menggunakan sebuah CSCW ya, pola komunikasi CSCW. Nah, saat ini ya banyak sekali kajian dilakukan ya, ataupun riset tentang transferring data ataupun pengiriman data yang memang seharusnya aman ya, termasuk penelitian terhadap protokol baru ya, menjadi salah satu fokus utama dari
riset tentang ubiquitous computing tersebut. Nah, jadi intinya security adalah sesuatu yang memang very important things that you have to think to implement in your life, even in your life, ya, not without computer. Security juga sangat dipertimbangkan di dalam mengimplementasikan pola komunikasi kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan. Jadi semua itu harus dipertimbangkan dari segi keamanannya, apalagi menggunakan jaringan, ya, seperti Ibu katakan tadi. Jadi kita memang harus memfilter. Ada tadi Ibu katakan filtering, ya. Jadi security ini adalah untuk memfilter, ya, untuk hal-hal yang bersifat confidential. Kemudian privasi, ya, privasi adalah, ya, kita selalu berkata tentang privasi, ya, harus ada privasi. Nah, jadi harus ada kenyamanan untuk diri kita sendiri, ya. Nah, setelah ada keamanan itu kita baru merasa nyaman. Nah, itu namanya privasi, ya. Jadi penggunaan devices, ya, pada manusia itu menyebabkan ruang pada privasi itu semakin mengecil. Oke? Ya, karena memang kita tidak bisa menjamin, ya. Kita tidak bisa menjamin bahwa akun kita itu selamat. Nah, jadi di sini kita menggunakan devices, kita harus bijak pandai dalam menggunakan devices untuk merasa nyaman, ya, privasi tersebut dengan alasan, ya, efisiensi waktu. Contohnya adalah seperti efisiensi waktu pegawai seorang pimpinan dapat meminta semua karyawannya yang memakai tag, contohnya, ya. Jadi tag yang dapat memonitor keberadaan karyawan ada di kantor dan ada di mana saja. Nah, di sini untuk menjamin bahwa penggunaan devices yang ada di kantor tersebut adalah bisa bekerja dengan baik, di mana memberikan kenyamanan kepada karyawannya juga, ya. Jadi karyawannya merasa secure, ya, merasa aman. Makanya pimpinannya itu mengimplementasikan tag yang dapat memonitor, ya, keberadaan karyawan. Nah, hal ini menyebabkan kadang-kadang, ya, karyawan itu tidak mendapatkan privasi, terkadang seperti itu, tetapi dari segi efek yang berpanjangannya sangat bagus untuk untuk keamanan kantor, ya, keamanan dan progressing yang ada di dalam performa kantor, seperti itu. Nah, karena memang sifat dari kita sendiri adalah ingin selalu dalam zona nyaman, ya. Oke, jadi kita tidak mau hidup kita dipantau, ya, kita tidak mau hidup kita yang terkongkong dan sebagainya. Tetapi jika kita menggunakan ubiquitous computing ini, ya, memang harus dipertimbangkan dari segi security, privasi, ya, dan juga salah satunya adalah wireless speed, ya. Ya, kita bekerja adalah sangat fleksibel jika semuanya itu speed. Nah, wireless speed ini adalah dengan berbagai macam ubiquitous computing devices, ya, tuntutan akan kecepatan teknologi komunikasi nirkabel itu menjadi suatu yang mutlak. Jadi jika internet itu lambat, maka pekerjaan kita pun akan terganggu, ya. Jadi wireless speed itu sangat mempengaruhi dari performa prestasi kerja di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Jadi komunikasi CSCW ini diimplementasikan dalam sebuah perusahaan itu sangat bagus, ya, karena bisa berkomunikasi di mana saja, kapan saja, dan bisa internasional ataupun global communication yang menggunakan media CSCW. Nah, kemudian teknologi saat ini menjamin kecepatan, ya, memang sangat menjamin kecepatan untuk satu orang atau beberapa orang dalam sebuah kelompok atau grup. Tetapi, ya, ubiquitous computing itu tidak hanya berbicara tentang satu device saja, ya, untuk satu orang saja, tapi membuat seseorang dapat membawa beberapa devices dan ubiquitous computing juga, ya, dan bisa dimanfaatkan di area yang luas, ya, seperti stasiun teknologi, ya, yang saat ini belum mampu menjamin kecepatan untuk situasi semacam itu, ya, karena Ubicom ini dapat menjadi tidak efektif apabila tidak didukung perkembangan teknologi nirkabel yang dapat menyediakan kecepatan yang dibutuhkan. Jadi semua itu harus balancing, ya, harus seimbang. Nah, jadi kalau tidak seimbang kecepatannya dengan transferring data, ya, maka tidak efisien juga. Jadi di sini penerapan komunikasi CSCW ini harus dipengaruhi beberapa faktor ini, ya, yang memang harus difasilitasi seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya, ya, kita belajar CSCW ini adalah
kita memahami ya bagaimana pola kerja yang baik menggunakan jaringan ya. Yang selalunya kita hanya mendengar saja online meeting, tapi di dalam ilmu antara IMK, interaksi manusia dan komputer di sini ini adalah kita panggil salah satu kategori dari CSCW ya, dimana ini fokus pada perancangan dan evaluasi teknologi baru ya untuk mendukung proses sosial kerja seperti itu. Jadi kita selalu memanggil hasil dari CSCW ini adalah groupware ya, dimana groupware di sini adalah jenis software yang sangat membantu kelompok kerja ataupun grup yang terhubung ke jaringan dengan kebutuhan bekerja sama ya, depending each other. Jadi kita ketergantungan satu dengan yang lainnya. Dimana tadi Ibu sudah menjelaskan dimana CSCW juga sangat penting ya, it's very important thing if we implement in education field. Jadi di dalam pendidikan pun sangat bagus ya jika memang kita terapkan, tetapi ada plus minusnya ya jika Anda tinggal di kawasan rural area di urban atau rural ya. Tapi kalau tinggal di pedalaman memang itu sangat mempengaruhi ya, karena network Anda tidak begitu bagus seperti itu. Oke, baik. Di sini mungkin sudah jelas ya untuk Ibu terangkan ya bagaimanakah implementasi kerja dari CSCW ini ya, contohnya seperti apa ya, komponennya apa saja, dan memang fungsinya bagaimana, kenapa dia ada security, ada privacy ya, ada wireless speed. Oke, baik. Ibu harap ini sangat mudah untuk dipahami ya. Itu saja mungkin yang bisa saya share pada hari ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan Anda masukkan dalam komentar ya, kolom komentar untuk bertanya, dan bisa Anda kumpulkan pertanyaan tersebut melalui ketua kelasnya dan bisa langsung WA ke saya. Oke, baik. Tugas Anda apa di sini? Ya, silakan Anda baca ya di instruksi tugas yang memang harus Anda kerjakan, di mana Ibu ingin Anda membuat sebuah ringkasan ya dari jurnal ya, jurnal yang sudah Ibu siapkan untuk Anda. Jurnalnya itu apa? Yaitu mengenai Mobile Support in CSCW Application and Groupware Development Framework. Ya, di sini Ibu ambil sourcesnya atau sumbernya dari University of Oxford, United Kingdom ya. Jadi di sini Ibu harap kalian membuat ringkasan ya, mau berapa halaman itu terserah ya, bagaimana Anda memahami jurnal dalam bahasa Inggris ini ya, dimana abstraknya adalah sangat jelas ya. CSCW is an established subset of the field of human computer interaction that deal with the how people use computing technology to enhance group interaction and collaboration. Jadi di sini sangat jelas dia menyatakan bahwa pola kerja CSCW itu adalah bagaimana dia bekerja secara bersama menggunakan jaringan ya. Nah, jadi CSCW di mana singkatannya adalah Computer Support Cooperative Work adalah sudah memang established digunakan ya, yang bertujuan adalah tidak hanya untuk connect people saja, tapi fasilitas komunikasi juga ya menggunakan komputer, di mana dia menyediakan its provide conceptual model coupled with technology to manage. Jadi dia menggunakan media teknologi untuk mengontrol semuanya itu ya, sebagai mediasi, mediate and assist collaborative process, dan membantu untuk proses kolaborasi. Mobile CSCW ini adalah dilihat ya untuk memenuhi tujuan ya daripada adoption of mobile technology and consideration for the mobile user. Jadi untuk memenuhi apa sih yang dibutuhkan oleh user ini dalam menggunakan mobile technology ya, dan juga sebagai facilitating collaboration using mobile devices bring new challenge. Jadi dia memfasilitasi kolaborasi menggunakan devices mobile ini atau menggunakan mobile teknologi ini ya untuk sebagai sebuah tantangan ya. Some of these challenges are inherent to the nature of the device hardware. Jadi maksud di sini adalah beberapa tantangan itu adalah seperti tantangan mengenai perkakasan ya, perkakasan, while ada fokus on the understanding of how to engineer software to maximize effectiveness for the end user. This paper reviews seminal and state of the art cooperative nabla. Ya, udah banyak sekali ya dia menyatakan di sini. Jadi silahkan Anda baca, Anda translate ya, Anda translate, jangan translate satu-satu ya, karena bahasa Inggris ini tidak sama dengan translate bahasa Indonesia.
Jadi Anda bisa menggunakan Google Translate ya, tapi Anda harus meringkaskan apa sih yang Ibu minta dari judul Mobile Support in CSCW Application and Group Development Framework ini ya. Silakan Anda kerjakan ya. Di sini Ibu sudah memberikan tenggat waktu, mungkin dikarenakan Anda mungkin sedikit susah atau sedikit kesulitan dalam menerjemah ini, jadi Ibu perpanjang sampai jam 4 sore ya. Tenggat waktunya itu sampai jam 4 sore. Jadi esok adalah kelas terakhir kita ya. Ya karena kelas terakhir, jadi sekalian saja Ibu memohon maaf jika dalam masa perkuliahan ini saya ada mungkin memberikan informasi yang salah ya, ataupun komunikasi saya secara saya sadari atau tidak sadari ada saya melakukan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Begitu juga Anda sekalian, saya sudah memaafkan dari awal ya. Tetapi di sini saya minta semuanya itu komit ya, komit sampai UAS, karena ini Anda ada project user interface. Jadi silakan Anda kerjakan user interface ya, desain antarmuka project Anda. Jika memang ada kekurangan grup ya, mungkin karena Ibu minta satu grup itu ada 4 orang ya dalam kelompok itu. Jika memang satu orang yang tidak cukup misalnya, bisa join, tidak apa-apa ya, Ibu tidak apa-apa, welcome saja. Jangan lupa Ibu inform lagi ya, dimana presentasi nanti adalah sebagai pengganti UAS ya, dan ketika Anda presentasi laporan sudah dikirim ke saya ya, laporan dikirim hari itu juga. Maka ketika Anda presentasi, saya sambil menyimak laporan Anda apakah sesuai apa yang Anda sampaikan dengan isi laporan yang Anda kumpulkan kepada saya. Oke. Ya baik, itu saja. Untuk jadwal UASnya akan Ibu konfirmasi dengan Faris selaku ketua kelas ya. Untuk apa-apa pertanyaan melalui ketua kelas Anda saja. Baik, terima kasih untuk kehadiran Anda pada pagi hari ini ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri perkuliahan kita ya. Selamat, semoga kita ketemu di jadwal UAS. Insya Allah semuanya sehat-sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.